Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Suryo Amirul Huda, mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung angkatan 2021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemimpin yang ideal menurut saya dan bagaimana yang terjadi apabila dalam sebuah tim atau organisasi yang saya pimpin terdapat sebuah konflik internal. Baik, yang pertama yaitu bagaimana sih pemimpin ideal menurut saya? Jadi, berdasarkan pengalaman saya sebagai Ketua Organisasi Siswa Intrapondok di Pondok Pesantren Nurul Huda dan Wakil Ketua OSIS di SMA Trisukses Natar, saya mendapati terdapat 4 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin lingkungan yang akan dia pimpin ke depannya. Yaitu, yang pertama adalah memiliki intelektualitas, yang kedua memiliki rasa tanggung jawab, yang ketiga memiliki kemampuan untuk mengkoordinir anggota-anggotanya, dan yang keempat memiliki akhlakul karimah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memiliki intelektualitas. Jelas seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas terhadap pekerjaan atau tanggung jawab yang akan ia kerjakan ke depannya. Karena dengan memiliki wawasan yang luas, maka dia akan mengerti tentang apa yang akan dia kerjakan. Dan dia juga dapat mengarahkan anggota-anggotanya dengan baik. Misal, dalam suatu keadaan, para anggotanya menanyakan mengenai pekerjaan, detail pekerjaan, job desk yang akan dikerjakan. Maka pemimpin yang baik, yang berintelektual, dapat menjawabnya dengan baik dan mengarahkan anak-anak buahnya dengan baik sehingga pekerjaannya dapat terlaksana dengan lancar dan sempurna. Kemudian yang kedua yaitu adalah memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini jelas harus dimiliki oleh setiap individu. Namun terlebih untuk seorang pemimpin, ia harus memiliki rasa tanggung jawab yang di atas dari anak buah atau anggota-anggotanya. Karena ia memimpin sebuah tim atau organisasi, maka tentunya bukan suatu hal yang main-main. Ketika seseorang memiliki tanggung jawab, maka dia akan totalitas dalam mengerjakan tanggung jawabnya, amanat dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dia tidak akan main-main dan akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengkoordinir lingkungan yang ia pimpin. Dalam hal ini, maksudnya adalah pemimpin yang baik itu dapat merangkul, dapat mempengaruhi lingkungan yang ia pimpin. Berdasarkan pengalaman saya, cara untuk dapat merangkul anggota-anggota dari suatu organisasi maupun tim yang kita pimpin yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan, baik secara formal maupun non-formal, dalam secara umum maupun secara individu. Contoh yang saya lakukan kepada anggota saya di OSIS SMA dulu, saya sering mengajak mereka untuk berdiskusi santai mengenai prokja-prokja yang akan dilakukan. Dengan seperti itu, saya dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh mereka, kemudian juga mungkin harapan-harapan yang mereka inginkan dari pimpinan-pimpinan mereka. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, kita dapat merangkul semua anggota dari organisasi kita dengan baik. Sehingga kita dapat mengarahkan mereka dengan baik dan benar. Karena menurut saya percuma seorang pemimpin yang sudah berintelektual, kemudian bertanggung jawab, tapi dia tidak bisa mengatur organisasinya. Itu akan sia-sia saja. Karena dia sama saja bekerja sendirian tanpa dibantu oleh anggota-anggota yang lain. Yang terakhir yaitu akhlakul karimah. Yang nomor 4, akhlakul karimah. Menurut saya ini sangat penting karena dengan akhlakul karimah atau attitude yang baik, maka hal tersebut dapat mengarahkan organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Tentunya kita tahu bahwa pemimpin itu harus mengarahkan, memberikan contoh yang baik kepada anggota-anggotanya. Dan akhlakul karimah atau attitude yang harus dimiliki oleh pemimpin itu harus memiliki sifat jujur, amanah, dapat dipercaya, tidak arogan, tidak apatis, rendah hati, dan amanah. Dengan amanah, jujur, dan adil, tentunya kita dapat memimpin anggota-anggota kita dengan baik. Contoh adil yaitu kita memberikan mereka tugas sesuai porsinya masing-masing. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Semuanya merata sesuai porsinya masing-masing. Kemudian
kita juga tidak boleh arogan dan apatis. Kita harus selalu rendah hati. Dengan begitu kita dapat menerima masukan-masukan, aspirasi-aspirasi dari mereka. Kita masih bisa terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk menerima aspirasi, saran, dan masukan dari mereka. Maka dengan seperti itu, organisasi yang kita pimpin tentunya akan maju semakin lebih baik. Menurut saya 4 poin itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ideal. Karena selama pengalaman saya menjalankan kepemimpinan saya di SMP maupun di SMA, hal-hal tersebut sering saya terapkan dan ternyata hal tersebut bekerja dengan baik. Dengan bukti bahwa 85% program kerja yang saya terapkan di organisasi siswa intra pondok dan organisasi siswa intra sekolah di pondok dan SMA dulu, 85% berjalan dengan lancar. Kemudian di dunia perkuliahan juga saya mengamati kakak-kakak tingkat yang memimpin dalam dinas-dinas di dalam BEM, itu mereka semua memiliki 4 poin tersebut sehingga mereka dapat menjalankan prokja-prokjanya dengan baik dan lancar. Maka seperti itu hal-hal yang harus dimiliki oleh pemimpin ideal. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana apabila saya menjadi pemimpin kemudian menjumpai adanya konflik-konflik internal yang terjadi dalam organisasi atau tim yang saya pimpin. Baik, berdasarkan pengalaman saya, ketika saya menjumpai bahwa ada anggota saya yang terjadi konflik atau berseteru, maka saya akan melakukan pendekatan terhadap masing-masing pihak yang bersangkutan. Contoh studi kasus, misal si A dan si B itu berseteru. Mereka berseteru mengenai job desk mereka, dan hal itu sudah berlangsung beberapa hari. Maka yang pertama saya lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap si A dan si B, masing-masing pendekatan 4 mata. Saya akan menanyakan detail permasalahannya langsung kepada mereka satu persatu, dan sehingga saya mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian saya juga menanyakan harapan mereka terkait masalah tersebut. Nah, setelah saya mengetahuinya, saya akan menarik sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Setelah itu, saya biasanya akan langsung melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Saya lakukan mediasi dan saya sebagai mediator. Tentunya dalam mediasi tersebut, saya tidak akan menyudutkan salah satu pihak. Dan selama mediasi berlangsung, saya akan menyatukan kedua unek-unek ataupun kedua dongkol dari kedua pihak tersebut. Saya selesaikan dalam mediasi tersebut. Kemudian saya sampaikan solusi dari permasalahan tersebut dan memberikan keputusan dari permasalahan tersebut. Nah, setelah dari mediasi tersebut, saya juga melakukan evaluasi setiap harinya mengenai perkembangan interaksi mereka. Apakah mereka ini masih berseteru atau mereka sudah kembali damai seperti semula. Jadi menurut saya seperti itu yang biasa saya jumpai konflik. Dan saya juga pernah melakukan satu tindakan dalam menangani konflik tersebut yang berlarut-larut, yaitu saya menggabungkan kedua pihak yang berseteru tersebut dalam satu tim atau satu sesi jadwal sehingga mereka dapat bekerja bersama. Nah, berdasarkan pengalaman saya, hal tersebut terbukti bekerja dengan baik karena ketika dua orang bekerja dalam satu tim, tentunya mereka akan melakukan komunikasi yang intens untuk mencapai tujuan dari tim tersebut. Nah, akhirnya mereka pun bisa damai dengan sendirinya, bisa kembali menjalin silaturahmi seperti sebelumnya, tentunya dengan pengawasan seorang pemimpin yang baik. Jadi menurut saya seperti itu kriteria pemimpin ideal menurut saya, dan juga bagaimana cara saya apabila saya dihadapkan dengan suatu konflik internal yang terjadi di tim atau di organisasi yang saya pimpin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.